Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita kembali di ibadah online kita di hari yang ke-7 pencurahan kuasa Roh Kudus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Kita sebelumnya akan menyembah Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biar kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kehidupan kita pada malam hari ini. Kita mau rasakan kasih-Nya, kita mau rasakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, diberikanlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hauskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita mau pujian ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Katakan bersama-sama. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, diberikanlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hauskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, Amin. Haleluya. Nanti Om Sam akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Ibadah sekolah Pentakosta malam ini
kami boleh bersama dalam melalui kehadirat-Mu. Kami serahkan seluruh prosesi jalannya upacara ibadah yang ada. Biarlah ibadah, doa, 10 hari Pentakosta kami boleh rasakan hadirat lawatan kuasa-Mu. Setiap kami yang hadir boleh dijamah, diberkati Engkau Tuhan, dan kebenaran firman-Mu akan memaparkan sesuatu yang baru untuk kami bisa jadikan pedoman dalam hidup kami. Serahkan prosesi acara ini ke dalam tangan-Mu, pimpin dan ambil alih seluruh acara ini. Hamba-Mu, Ibu Lindsay akan menyampaikan firman firman-Mu, biarlah segala kebenaran itu boleh menguatkan iman kami, berbaharui ketetapan hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap terbuka untuk firman. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Beberapa hamba Tuhan kemarin dari hari pertama hingga hari yang ke-6 itu sudah berbicara tentang janji Tuhan, yaitu Roh Kudus akan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Sudah berbicara tentang bagaimana dahsyatnya kuasa Roh Kudus ketika turun atas murid-murid Yesus yang memberikan dampak yang begitu luar biasa, amin, atas mereka untuk melayani Tuhan. Petrus adalah seorang yang pengecut, tetapi ketika Roh Kudus turun atasnya, sekali dia berkhotbah ini, saya ingin berbicara tentang 3.000 orang yang bertobat ini, saudara. Dari mereka maka terbentuklah yang disebut sebagai jemaat mula-mula. Mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ayat ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pada malam hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, Gaya Hidup Orang Percaya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kuasa Roh Kudus turun atas jemaat mula-mula, mereka dikatakan di dalam ayat yang ke-41, mereka memberi diri untuk dibaptis. Amin. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan mulai pada hari itu, mereka juga mulai mengubah cara hidup mereka. Mereka yang tadinya hidup di dalam kegelapan, mereka yang tadinya tidak memiliki kasihan, mereka tidak memiliki belas kasihan, mereka tidak menjadi orang yang egois, mereka adalah orang-orang yang tidak peduli. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus turun atas mereka, mereka berubah 180 derajat. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki buah-buah roh. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki belas kasih dalam kehidupan mereka. Kita akan bahas satu persatu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ini. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-42a. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula yang pertama adalah mereka tekun di dalam pengajaran. Mereka taat dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mereka taat dengan pengajaran rasul-rasul. Lalu hal yang kedua, cara hidup jemaat mula-mula yang kedua kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-42b. Di situ dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat mula-mula ini adalah mereka bersekutu dan berdoa. Mereka bersama-sama berkumpul, berdoa dan memuji akan nama Tuhan.
Lalu poin yang ketiga, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula? Hal yang ketiga kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-44. Di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hal yang ketiga, poin yang ketiga, cara hidup dari jemaat mula-mula adalah mereka saling memberi. Ada kepedulian satu dengan yang lain, ada kebersamaan satu dengan yang lain. Dan di dalam ayatnya yang ke-47 dikatakan, karena gaya hidup mereka, karena kebiasaan yang mereka lakukan tiap-tiap harinya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-47, mereka disukai banyak orang. Amin. Mereka disukai oleh banyak orang. Mereka menjadi berkat. Sehingga karena cara hidup mereka, maka jiwa-jiwa itu semakin bertambah lagi. Semakin lagi banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah melihat sidang jemaat GSJA itu memiliki gaya hidup jemaat mula-mula. Biarlah gaya hidup ini tidak hanya berlaku untuk beberapa orang saja, amin. Tapi biarlah seluruh sidang jemaat GSJA Poris maupun GSJA yang ada di Jembatan 5 itu memiliki gaya hidup seperti jemaat mula-mula. Bukan hanya peduli satu dengan yang lain, bukan hanya berbagi kasih satu dengan yang lain, tetapi juga kita mau tekun di dalam firman Tuhan. Kita mau tekun di dalam pengajaran rasul-rasul, amin. Saya masih belum melihat seluruh jemaat ikut di dalam ibadah Zoom. Saya belum melihat seluruh jemaat GSJA Poris Indah maupun Jembatan 5 itu bergabung dalam ibadah Zoom. Biarlah pada malam hari ini kita diingatkan kembali, kita bukan hanya peduli berbagi satu dengan yang lain. Kita bukan saja peduli dengan memberikan berbagi kepada satu dengan yang lain, tetapi kita juga perlu tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita juga perlu tekun di dalam pengajaran rasul-rasul, amin. Dan saya percaya untuk hari berikutnya seluruh sidang jemaat GSJA Poris Indah maupun yang ada di Jembatan 5 boleh bergabung bersama-sama di dalam ibadah Zoom kita setiap hari selama 10 hari Pentakosta ini jam 7 malam. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita mau senantiasa memiliki sifat atau gaya hidup seperti jemaat mula-mula ini. Kita mau tekun di dalam berdoa, kita mau saling peduli, kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan melalui kehidupan kita, orang-orang yang belum mengenal Allah akan melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada, secara tidak langsung kita sudah menjadi saksi Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita mau berdoa, kita mau terus tekun di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, pulihkanku. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar akan kebenaran firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi
memiliki gaya hidup seperti sidang jemaat-Mu mula-mula ya Bapa. Kami boleh tekun akan pengajaran firman Tuhan. Kami boleh bersekutu dan berdoa di dalam Engkau. Dan terlebih-lebih kami boleh memiliki kepedulian satu dengan yang lain ya Bapa. Di masa pandemi ini Tuhan, biarlah kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan saja di dalam memberi, tapi kami boleh saling mendukung di dalam doa kami. Di dalam setiap kasih kami. Kami boleh saling bersatu dengan yang lain ya Bapa. Kami semakin hari semakin tekun di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini bukan saja menjadi hal yang sia-sia ya Bapa, tetapi firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat firman Tuhan. Doa berkat dari Bapak Gembala Sidang. Puji syukur bagi Tuhan, kita sudah memasuki ibadah doa 10 hari Pentakosta di hari yang ke-7 oleh hambanya Ibu Lince telah menyampaikan firman Allah, gaya hidup orang Kristen mula-mula yang seharusnya itu menjadi keteladanan bagi kita, dan biarlah ini menjadi satu momentum untuk kita bergerak ke arah yang sama, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pertemuan ini. Sebelumnya saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang sudah kita lakukan selama beberapa hari ini adalah bagian yang cukup menyukakan hati Allah. Karena kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, khususnya kepada pengerja, apa yang telah diupayakan dengan segala jerih lelah kebersamaan mereka untuk membuat video maupun meeting Zoom. Semua itu pasti Tuhan Yesus akan membalaskannya dengan berkat-Nya yang berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa lagi kita di hari-hari berikutnya, di jam yang sama, besok maupun lusa, Jumat dan Sabtu, dan Minggu kita kembali kepada ibadah online ya, dengan jam yang sudah ditentukan, yaitu jam 6. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri dalam doa, kita akan tunduk di hadapan-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat urapan-Mu yang tetap terus ada dan tetap mengurapi kami. Walau kami di rumah, kami tetap menikmati hadirat-Mu. Dimanapun kami ada, Engkau ada. Sebab Engkau berjanji, Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Bapa, berkat-Mu atas bangsa kami, Indonesia, yang sedang mengalami satu tekanan yang hebat karena pandemi COVID-19. Suatu virus yang mewabah, bukan sekedar wabah, tapi menjadi satu pandemi yang dirasakan oleh negara-negara seluruh dunia. Kami mengalami kegoncangan di berbagai bidang, bangsa ini mengalami itu, sehingga kami harus berpikir keras untuk bagaimana mencari solusi. Engkau tolong beri hikmat, akal, budi, pengetahuan surgawi kepada pemerintahan kami dalam memimpin bangsa ini, agar mereka dapat memerintah dengan seturut kehendak Tuhan, dengan hikmat ilahi. Hamba berdoa untuk mereka-mereka yang sedang berjuang di gugus depan, para dokter, para medis, dan para petugas keamanan, Pamong Praja. Engkau tolong beri kekuatan, beri kesabaran, beri kemampuan untuk ia bisa menjalankan tugasnya dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan daya juang dan kecintaan terhadap tanah air dan masyarakat seluruh umat manusia, untuk berjuang agar kami semua tetap bisa hidup sehat dan umur panjang. Dengan perjuangan mereka, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia, jadi lelah mereka Tuhan perhitungkan. Beri sehat atas mereka, beri kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan sementara dalam masa tugas. Tuhan juga tolong, biarlah Engkau mau kuatkan mereka. Mereka boleh menerima situasi ini, dan selekasnya masalah pandemik ini akan segera tuntas dan akan kembali normal. Kami berdoa, serahkan gereja-Mu, jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, akan terus tetap sehat dan panjang umur dalam pimpinan kuasa-Mu. Dan sebentar jika kami akhiri ibadah ini, biarlah berkat Tuhan tercurah. Baik kami yang hadir di tempat ini,
dalam pelayanan tugas yang ada, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah. Pastikan kami menerima berkat-Mu. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai kita mulai saat malam ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita umat kudus-kudusnya. Yang percaya katakan amin. Sampai berjumpa lagi esok jam 7. Tuhan Yesus berkati.